Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Berjumpa lagi dalam pertemuan mata kuliah statistika. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Astuti Nur MPD dan Ibu Meladriana SPD MPD. Di sini saya mewakili atas nama kelompok 1 yang beranggotakan Nur Aini, Titin Dwi Sahabiah, kemudian saya sendiri Rosi Rosalena dan Rozali akan mempresentasikan materi analisis regresi linier sederhana. Dengan materi yang pertama yaitu saya sendiri. Di sini ada pengertian regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor. Sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau bisa disebut juga dengan respons. Regresi linier sederhana atau sering disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang digunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Kemudian selanjutnya yaitu contoh penggunaan analisis regresi linier sederhana dalam produksi, antara lain yaitu hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan, dan hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi, hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Selanjutnya, model persamaan regresi linear sederhana bentuknya adalah seperti berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah variabel respons atau variabel akibat dependent, X adalah variabel prediktor atau variabel faktor penyebab independent, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien regresi atau kemiringan besaran respons yang ditimbulkan oleh prediktor. Nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti yang berikut. A sama dengan sigma Y sigma X kuadrat dikurang sigma X sigma XY per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Lalu, berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. 2. Identifikasikan variabel faktor penyebab atau prediktor dan variabel akibat atau respons. Yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Yang keempat, hitung X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan juga total dari masing-masingnya. 5. Hitung A dan B berdasarkan rumus yang sudah dipaparkan tadi. 6. Buatkan model persamaan regresi linear sederhana. 7. Lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Berikut akan dijelaskan contoh kasus dari analisis regresi sederhana. Seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata atau mean suhu ruangan dan jumlah cacat produksi.
Selanjutnya kita akan melakukan seperti langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi, yaitu yang pertama, langkah pertama adalah penentuan tujuan. Dengan tujuannya yaitu memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Lalu langkah kedua, identifikasi variabel penyebab dan juga akibat. Variabel faktor penyebab yaitu X, suhu ruangan, dan variabel akibat dilambangkan Y, yaitu jumlah cacat produksi. Nah, yang untuk ketiga, langkah ketiga itu adalah pengumpulan data. Untuk data yang berhasil dikumpulkan selama 30 hari dalam berbentuk tabel dan akan dijelaskan oleh teman saya. Tanggal 1, rata-rata suhu ruangan 24 dan jumlah cacat 10. Tanggal 2, rata-rata suhu ruangan 22 dan jumlah cacat 5. Tanggal 3, rata-rata suhu ruangan 21 dan jumlah cacat 6. Tanggal 4, rata-rata suhu ruangan 20 dan jumlah cacat 3. Tanggal 5, rata-rata suhu ruangan 22 dan jumlah cacat 6. Tanggal 6, rata-rata suhu ruangan 19 dan jumlah cacat 4. Tanggal 7, rata-rata suhu ruangan 20 dan jumlah cacat 5. Tanggal 8, rata-rata suhu ruangan 23 dan jumlah cacat 9. Tanggal 9, rata-rata suhu ruangan 24 dan jumlah cacat 11. Tanggal 10, rata-rata suhu ruangan 25 dan jumlah cacat 13. Tanggal 11, rata-rata suhu ruangan 21 dan jumlah cacat 7. Tanggal 12, rata-rata suhu ruangan 20 dan jumlah cacat 4. Tanggal 13, rata-rata suhu ruangan 20 dan jumlah cacat 6. Tanggal 14, rata-rata suhu ruangan 19 dan jumlah cacat 3. Tanggal 15, rata-rata suhu ruangan 25 dan jumlah cacat 12. Tanggal 16, rata-rata suhu ruangan 27 dan jumlah cacat 13. Tanggal 17, rata-rata suhu ruangan 28 dan jumlah cacat 16. Tanggal 18, rata-rata suhu ruangan 25 dan jumlah cacat 12. Tanggal 19, rata-rata suhu ruangan 26 dan jumlah cacat 14. Tanggal 20, rata-rata suhu ruangan 24 dan jumlah cacat 12. Tanggal 21, rata-rata suhu ruangan 27 dan jumlah cacat 16. Tanggal 22, rata-rata suhu ruangan 23 dan jumlah cacat 9. Tanggal 23, rata-rata suhu ruangan 24 dan jumlah cacat 13. Tanggal 24, rata-rata suhu ruangan 23 dan jumlah cacat 11. Tanggal 25, rata-rata suhu ruangan 22 dan jumlah cacat 7. Tanggal 26, rata-rata suhu ruangan 21 dan jumlah cacat 5. Tanggal 27, rata-rata suhu ruangan 26 dan jumlah cacat 12. Tanggal 28, rata-rata suhu ruangan 25 dan jumlah cacat 11. Tanggal 29, rata-rata suhu ruangan 26 dan jumlah cacat 13. Dan tanggal 30, rata-rata suhu ruangan 27 dan jumlah cacat 14. Langkah keempat yaitu hitung X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya. Berikut ini adalah tabel yang telah dilakukan perhitungan X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan totalnya. Tanggal 1, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 24, jumlah cacat atau Y yaitu 10, X kuadrat 576, Y kuadrat 100, dan XY 240. Tanggal 2, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 22, jumlah cacat atau Y yaitu 5, X kuadrat 484, Y kuadrat 25, dan XY 110. Tanggal 3, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 21, jumlah cacat atau Y yaitu 6, X kuadrat 441, Y kuadrat 36, dan XY 126. Tanggal 4, rata-rata suhu ruangan atau X 20, jumlah cacat atau Y 3, X kuadrat 400, Y kuadrat 9, dan XY 60. Tanggal 5, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 22, jumlah cacat atau Y yaitu 6, X kuadrat 484, Y kuadrat 36, dan XY 132. Tanggal 6, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 19, jumlah cacat atau Y yaitu 4, X kuadrat 361, Y kuadrat 16, dan XY 76. Tanggal 7,
Rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 20, jumlah cacat atau Y yaitu 5, X kuadrat yaitu 400, Y kuadrat 25, dan X-Y 100. Tanggal 8, suhu ruangan atau X yaitu 23, jumlah cacat yaitu 9, X kuadrat 529, Y kuadrat 81, dan X-Y 207. Tanggal 9, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 24, jumlah cacat atau Y yaitu 11, X kuadrat 576, Y kuadrat 121, dan X-Y 264. Tanggal 10, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 25, jumlah cacat atau Y yaitu 13, X kuadrat 625, Y kuadrat 169, dan X-Y 325. Tanggal 11, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 21, jumlah cacat atau Y yaitu 7, X kuadrat 441, Y kuadrat 49, dan X-Y 147. Tanggal 12, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 20, jumlah cacat atau Y yaitu 4, X kuadrat 400, Y kuadrat 16, dan X-Y 80. Tanggal 13, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 20, jumlah cacat atau Y yaitu 6, X kuadrat 400, Y kuadrat 36, dan X-Y 120. Tanggal 14, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 19, jumlah cacat atau Y yaitu 3, X kuadrat yaitu 361, Y kuadrat 9, dan X-Y 57. Tanggal 15, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 25, jumlah cacat atau Y 12, X kuadrat 625, Y kuadrat 144, dan X-Y 300. Untuk tanggal 16, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 27, jumlah cacat atau Y 13, X kuadrat 729, Y kuadrat 169, dan X-Y 351. Tanggal 17, suhu rata-rata ruangan yaitu 28, jumlah cacat atau Y yaitu 16, X kuadrat 784, Y kuadrat 256, dan X-Y 448. Tanggal 18, rata-rata suhu ruangan 25, jumlah cacat atau Y 12, X kuadrat 625, Y kuadrat 144, dan X-Y 300. Untuk tanggal 19, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 26, jumlah cacat yaitu Y 14, X kuadrat 676, Y kuadrat 196, dan X-Y 364. Tanggal 20, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 24, jumlah cacat atau Y yaitu 12, X kuadrat 576, Y kuadrat 144, dan X-Y 288. Tanggal 21, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 27, jumlah cacat atau Y yaitu 16, X kuadrat 729, Y kuadrat 256, dan X-Y 432. Tanggal 22, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 23, jumlah cacat atau Y yaitu 9, X kuadrat 529, Y kuadrat 81, dan X-Y 207. Tanggal 23, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 24, jumlah cacat atau Y yaitu 13, X kuadrat 576, Y kuadrat 169, dan X-Y 312. Tanggal 24, rata-rata suhu ruangan yaitu 23, jumlah cacat yaitu 11, X kuadrat 529, Y kuadrat 121, dan X-Y 253. Tanggal 25, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 22, jumlah cacat atau Y yaitu 7, X kuadrat 484, Y kuadrat 49, dan X-Y 154. Tanggal 26, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 21, jumlah cacat atau Y yaitu 5, X kuadrat 441, Y kuadrat 25, X-Y 105. Tanggal 27, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 26, jumlah cacat atau Y yaitu 12, X kuadrat 676, Y kuadrat 144, dan X-Y 312. 28, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 25, jumlah cacat atau Y yaitu 11, X kuadrat 525, Y kuadrat 121, dan X-Y 275.
Tanggal 29, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 26, jumlah cacat atau Y yaitu 13, X kuadrat 676, Y kuadrat 169, dan XY 338. Tanggal 30, rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 27, jumlah cacat atau Y yaitu 14, X kuadrat 729, Y kuadrat 196, dan XY 378. Sehingga total untuk rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 699, untuk jumlah cacat yaitu 282, untuk jumlah X kuadrat yaitu 16.487, untuk Y kuadrat yaitu 3.112, dan untuk XY yaitu 6.861. Langkah kelima, hitunglah A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Yang pertama, menghitung konstanta A. A sama dengan jumlah Y dikali jumlah X kuadrat min jumlah X dikali jumlah XY per N dikali jumlah X kuadrat min jumlah X kuadrat. A sama dengan 282 dikali 16.487 min 699 dikali 6.861 per 30 dikali 16.487 dikurang 699 pangkat 2. A sama dengan min 24,38. Untuk menghitung koefisien regresi B, B sama dengan N jumlah XY min jumlah X dikali jumlah Y per N jumlah X kuadrat min jumlah X kuadrat. B sama dengan 30 dikali 6.861 dikurang 699 dikali 282 per 30 dikali 16.487 dikurang 699 kuadrat. B sama dengan 1,4. 6. Langkah ke-6, buat model persamaan regresi. Rumusnya Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan min 24,38 ditambah 1,45X. Ketujuh, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Prediksi jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi, variabel X, contohnya 30 derajat. Y sama dengan min 24,38 ditambah 1,45 dikali 30. Y sama dengan 19,12. Jadi jika suhu ruangan mencapai 30 derajat, maka akan diprediksi akan terdapat 19,12 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. Jika cacat produksi variabel Y yang ditargetkan hanya boleh 4 unit, maka berapakah suhu ruangan yang diperoleh untuk mencapai target tersebut? 4 sama dengan min 24,38 ditambah 1,45X. 1,45X sama dengan 4 ditambah 24,38. X sama dengan 28,38 per 1,45. X sama dengan 19,57. Jika prediksi suhu ruangan yang paling sesuai untuk mencapai target cacat produksi adalah sekitar 19,57 derajat. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.